Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Novel Al-Zaki. Saya sangat bersyukur dan bahagia karena Pak Dodi telah menyadarkan bahwa saya tidak boleh membuli atau menghina teman saya. Saya dengan julukan si mata empat karena keadaan bisa saja berbalik pada diri saya. Untuk itu kita harus bersyukur memiliki mata yang indah dan normal. Kemudian kita harus saling menghargai dan menghormati kelebihan dan kekurangan teman-teman kita masing-masing. Terima kasih Pak Dodi sudah menyadarkan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat karunia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat kita ini di ruang guru dalam rangka menghadiri acara pemaparan dari saya mengenai diseminasi penerapan budaya positif melalui IHT di SD Negeri 10. Ini temanya ya. Kemudian tujuan dari kita mengadakan IHT ini yang pertama, guru dapat menerapkan budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas dan dengan kesepakatan kelas atau komitmen. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada guru untuk menanamkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru dapat menerapkan segitiga restitusi agar dapat memberikan kesadaran dalam diri siswa atau motivasi internal untuk berubah menjadi lebih baik. Nanti ini tanpa dihukum, tanpa diberikan reward penghargaan, dengan segitiga restitusi ini anak akan tumbuh kesadaran dirinya untuk mematuhi peraturan dan tata tertib. Kemudian kita SD dulu ya, SD dulu saya bagikan kertas yang sebelah kanan buat pertanyaan mengapa ya, yang sebelah kiri jawabannya karena. Bebas, gak usah, ini cuma hiburan baik ya, bukan seriusnya, hanya hiburan ya. Jadi buatnya pertanyaannya bebas, terserah. Oke? Paham ya? Ini saya bagikan kertas. Yang dijawab apa yang kuning? Jadi jawab. Dan merah. Merah? Oh, jauh yang merah. Pasangannya. Ya, kalau Pak ini Indra boleh mengapa, boleh karena. Ayo karena. Boleh jawabannya, boleh pertanyaan. Kalau dewean kan jomblo. Oke ya. Memberikan jawaban diawali dengan karena. Ya. Empat pertanyaan jawab dengan Mengapa? Mengapa? Oke. Pertanyaannya apa? Oh, bebas. Terserah. Saling komunikasi. Iya. Ya. Iya. Terserah. Buat hiburan baik. Buat hiburan. Seriusnya. Iya. Yo, untuk penyemangat, ya. Nah. Pemanasan sebelum kita belajar. Tempel di mana Pak? Kate. Penanya, Tempel di mana? oh, tempelnya di sini saja. Oke. Tidak usah ditempel, bacakan saja ya. Iya. Ya, dibacakan saja. Sudah. Oke. Sudah semua? Bebas ya, jangan saling bersepakat. Mengapa jawabannya karena, jangan saling bersepakat. Bebas Mela, ya. Tim bebas. Oke, siap? Oke. Aku dek apa? Oke. Siap? Ya. Siap ya? Yang mengapa siapa dulu yang mengapa? Saya. Yang mengapa? Coba Ibu Anita, mengapa? Mengapa kita harus belajar? Iten, jawab. Karena
Bukan sesuai jawabannya itu. Jawabannya sesuai dengan yang kamu tulis, Titik. Capek Ya, karena. ya silakan Iberti. Ayo tadi aku. Mengapa kita harus belajar? Karena belum gajian. Bagus, keren. Iya keren. Ibu Rustina. Mengapa kita tidak boleh menghukum siswa? Ini Jawabannya. IGN jawabannya. kita sebagai guru harus semuanya bisa. Nyambung, nyambung. Walaupun tanpa semangat ya, nyambung. Iya. Keren. Ya, Indra, Pak Indra. Nah, Nah, coba jawab Ibu. Jawaban ini jangan jawaban dari Bu Linda jawabannya. Oh, mengapa? mengapa juga. Iya. Oh, kebanyakan mengapa. Oh ya sudah, kalau begitu sudah selesai ya. Yang penting semangat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini harapan guru terhadap murid. Ini gambar-gambarnya, aku ambil gambar aku dewek karena aku ya, ada di tugas. Karena ini tugas, jadi aku ambil kata-kata dan ada rekan-rekan yang lain. Nah, ini harapan kita bersama. Nah, itu bisa menyontoh sikap sosial ya dari sini. Kemudian ini, nah, salaman, membiasakan bersalaman ketika datang. Terus ini ada kegiatan pengajian, apa ambil gambar-gambarnya ya. Nah, ini ada lomba kreativitas kreasi keterampilan anak. Ini anak ketika membaca. Nah, ini kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah kita ya. Selanjutnya. Nah, ini permasalahan tantangan yang ada bukan di sekolah kita ya, tapi ini baru segelintir ini sebenarnya. Ini baru sedikit ya. Ada anak siswa itu melanggar aturan dan tata tertib sekolah sering ini. Ya. Kemudian siswa tidak senang dengan pelajaran tertentu. Banyak ya. Contohnya matematika itu paling tidak disenangi. Kemudian siswa melawan perintah guru. Wah, ini sering kejadian ini di YouTube kalau kita nontonnya. TikTok sering ada siswa melawan pada gurunya. Kemudian ada lagi siswa terlambat datang sekolah. Nah, ini termasuk guru, ya. Termasuk guru. Kalau guru kan biasanya adaan, ya. Kalau siswa, nah ini sering, ya, sering kali. Kemudian ada siswa suka membuli teman. Nah, ini baru segelintir permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah-sekolah. Termasuklah sekolah sekolah. Saya amati ada semua ini, ya. Kemudian, nah ini di guru penggerak kemarin kami belajar tentang fenomena gunung es. Nah, ini permasalahan ada gunung es itu ada lapisan, ya. Nah, ini lapisannya, lapisan permasalahan tadi. Ada murid galak, ya. Ada murid nakal, ada tawuran, ada bullying, ada malas belajar, ada karakternya yang buruk ya, tidak tahu cara kelola emosi, latar belakang keluarga, malas mengajar, ini guru ya, merasa tidak didengarkan, kesepian, mindset, miras. Nah, ini ada yang bawahnya pacaran. Ini seringkali dialami oleh permasalahan-permasalahan yang ada dalam sekolah ya. Nah, bagaimana dengan sekolah kita? Kita amati sekolah kita, bagaimana murid berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa. Itu sudah menunjukkan budaya positif apa belum? Ya, bagaimana guru menyapa muridnya, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Selanjutnya, nah sekolah ini menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah ini seperti itu, kita itu bercocok tanam padi, ya. Jadi guru itu harus mengusahakan bagaimana supaya muridnya itu belajarnya bisa menyenangkan, kemudian bisa menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang baik, kemudian karakter muridnya juga tumbuh dengan baik. Contohnya, murid yang tadinya malas bisa jadi semangat, ya. Kemudian bukan kebalikannya, murid akan mampu menerima dan menyerap satu pembelajaran,
bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Tuh ya, satu tanam dulu lah ya. Kalau lingkungannya jelek, banjir atau ada hewan, itu kan terganggu tanaman padinya. Kemudian selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi. Nah, jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang positif, ya, yang terdiri dari warga sekolah yang mendukung, saling mendukung, ya. Kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik, maka akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Sehingga nanti pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk suatu budaya yang positif. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tapi ayo udah tegang, nyanyi dulu. Ya. Ini lagu dari Glenn, judulnya Trump. Ini lagu ini supaya kita ini jadi termotivasi ya. Jadi jangan bersinar di tempat yang jangan terbalik lah. Bersinar di tempat yang terang. Jangan bersinar di tempat yang terang. Karena terang, ya. Nah itu. Lewatkan saja lagu kita ya. Nanti cari sendiri nanti, ya. Pokoknya lagu ini memotivasi kita supaya kita semangat. Kalah deh ini ya. Oke, kita ice breaking dulu. Boleh. Silakan berdiri. Salah satu kawannya mengepalkan tangan baik. Berhadapan ini cuy. No. Cindy tuh. Perintahnya, oke. Oke ya. Nah, perintahnya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Yang A mengepalkan salah satu tangan. Nah, milihlah dulu siapa yang A. Nah, sekarang coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tersebut. Anggapnya aku, emas aku, intan berlian. Ya, aku agak menunjuk ke intan itu tadi. Ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya benda itu bagi Anda, bagi kehidupan Anda ya. Kemudian tugas rekan B, sebelahnya B, ya. Oke, siap. Nah, tugas rekan B ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Boleh mana ke atau dibujui boleh, dirampas boleh ya. Yang tadi menghindar. Atau kalau misalnya terbujuk silakan serahkan ya. Oke. Tunjuk ke kalau misalnya sudah terbujuk. Kemudian teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh marah-marah ya. Boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Galak kau duit, galak tangan kau. Boleh ya. Terus agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda.
Oke, siap, bisa kita mulai? Bisa. Oke, siap. Ya. Satu masukkan B. Sebelahnya B. Oh, B. Ya. A. Oke, siap. Nah, tugas rekan B ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Boleh mana ke? Atau dibujui boleh, dirampas boleh ya. Yang A tadi menghindar. Atau kalau misalnya terbujuk, silakan serahkan. Ya. Oke. Tunjukkan kalau misalnya sudah terbujuk. Kemudian teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh marah-marah ya, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Galak kau duit, galak tangan kau. Boleh ya. Terus agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, siap, bisa kita mulai? Bisa. Oke, siap. 1, 2, 3. Sudah terbuka? Oke, silakan duduk kembali. Oke. Nah, ini sebenarnya permainan game ini ya. Sebenarnya game ini bagaimana cara nanti kontrol posisi ya. Bagaimana cara kita mengontrol teman kita, mengontrol diri kita ya, supaya menuruti apa yang kita inginkan atau apa yang orang inginkan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda untuk membuka tangan Anda? Coba yang buka kepalan tadi, yang B. Kasih alasan, ngapa membuka kepalan? Atau B ini B. B yang membuka. Yo, B. Itu yang B. Yang Ya. membuka karena Yang penasaran dengan isi dalam kepala Ah, kita. iya. Gitu. Ya, Ibu Yan, apa alasannya apa? Penasaran dengan isinya apa? Oh, penasaran. Oh, jadi Apa isi dalamnya? Oke, bagus. Terus coba siapa lagi? Nah, menunjukkan alasannya. Coba ini Mamang ini tadi dewean. Mama yang kanan kiri tadi. Bang, kalau lepas kenapa tadi? Oh, iya, masih digenggamnya. Udah galak dikasih. Ya, bagus. Berarti bertahan. Iya. Ya, tahan. Tidak terpengaruh oleh apapun. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup? Nah, yang masih menutup siapa? Tadi ya. Oke, benar-benar. Walaupun si Sani. kritik-kritik ya, masih dalam Iya. itu berharga. Iya. Ya itu ya. Jadi Cindy mengatur supaya tidak mau dia dikuasai oleh orang lain. Bendanya masih bertahan ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ya. Nah, ini poinnya. Jadi itu. Jadi posisi kontrol intinya ya. Punya tangan tadi. Ya, yang punya tangan ya, karena dia berusaha untuk supaya apa yang ada di tangannya itu bisa, kalau dia terbujuk oleh bujuan itu diserahkannya, artinya bisa dikendalikan ya. Kalau misalnya dia tidak mau, nah itu berarti dia menganggap suatu sangat berharga ya, jadi dia tidak mau dikendalikan oleh siapapun ya, karena itu merupakan benda yang sangat berharga bagi dia. Itu ya. Di intinya kesimpulannya adalah nanti akan kembali ke posisi kontrol ya. Nah, ini ilusi kontrol. Ilusinya apa dia? Apa ilusi? Khayalan ya. Ngayal. Berhayal.
ya, berhayal. Nah, ilusi kita berhayal, guru mengontrol murid, ngayal nggak? Ngayal dulu ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ngayal. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, ilusi, ya. Hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya nih, anak tidak? Nah, bisa jadi guru ya para muridnya dia berhak untuk memaksa. Tapi apakah itu positif atau negatif? Nah, itu pertanyaannya. Kita lanjut. Nah, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam ini memanglah sudah ada dari dalam diri anak. Nah, kalau kodrat zaman ini, anak itu belajar mengikuti perkembangan zaman. Ya, contoh sekarang. Kalau zaman kita dulu, ya, kan belum maju teknologi. Nah, kalau sekarang kan perkembangan teknologi sangat pesat. Jadi anak itu menyesuaikan gaya belajar itu dengan kodrat zaman namanya, ya. Jadi berdasarkan zamannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan tujuan pendidikan tadi. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Apa dia nih maksudnya? Menyembah. Murid menyembah murid. Seperti itu atau gimana? Boleh, siapa yang mau berpendapat? Maksudnya apa ini? Pendidikan menghamba pada murid. Maksudnya apa? Itu ya. Menghamba berarti ada sesuatu hal gitu ya. Coba menurut bahasa kita, menghamba pada murid apa? Ibu Ning silakan masuk, Ibu Ning. Siapa yang mau berpendapat boleh, silakan. Pendidikan menghamba pada murid. Inilah yang digembar-gemborkan dalam pendidikan di kurikulum Merdeka ini. Ya. Pendidikan menghamba pada murid. Hah? Patuh pada murid, berarti nurut gitu, guru nurut murid ya. Oke, boleh. Siapa lagi yang berpendapat? Boleh, silakan. Patuh dengan murid, bukan perintahnya lagi ya. Ya, apa silakan. Menghamba pada murid, maksudnya itu apa? Cak Tuhannya buat di murid ya, kalau di situ. Ini nak kalimatnya cak Tuhan atau kita apa? Seperti raja, ya, Tuhan atau raja. Maksudnya apa itu? Itu hanyalah sebuah apa namanya? Nah, makna kias baik ya. Tapi arti sebenarnya itu pendidikan menghamba kepada murid itu pendidikan yang memperhatikan kebutuhan. Nah, itu apa yang anak murid butuhkan dalam belajar. Nah, itu harus kita sediakan. Itu maksudnya menghamba, bukan kita bersujud-sujud sama murid, bukan ya. Misalkan anak itu memilih pelajaran matematika. Nah, kalau dia milih gaya belajar yang seperti apa? Belajar bisa. Nah, mungkin kalau dalam matematika kelas 1 itu kan ada anak itu belajarnya harus memerlukan benda-benda konkret. Ya, nah nyata, misalnya nak kelereng, dihitungnya kelerengnya sikok kan. Misalnya 5 kelereng tambah 4 kelereng, nak nyata dia. Yang hitung sudah 5, 6, 7, 8, 9. Dibandingkan dengan hanya tulisan 5 tambah 4, nah bingung dia. Ada tulisan, ya. Jadi mereka perlu benda-benda konkret. Jadi kita harus perhatikan itu, ya. Kita harus memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik kita. Itu maksud dari pendidikan menghamba kepada, ya. Jadi kita perhatikan. Karakternya juga kita perhatikan, ya. Perhatikan. Kita penuhi kebutuhannya.
Itu maksudnya, ya. Oke. Selanjutnya, Ingarso Sungtolodo Ingmadio Mangunkarso Turi Handayani, ini artinya apa? Ingarso itu mendorong dari belakang. Oh, ini. Ingmadya itu Kalau dari depan menjadi pemimpin. ya, menjadi panutan. Panutan. Ya, contoh. Hmm. Kalau Ingmadio Mangunkarso di tengah-tengah Di tengah-tengah menjadi penyemangat. Ya, ini jiwa kepemimpinan menurut Ki Fajar Dewantoro. Ya. Kalau Tuduri Handayani Di belakang dari belakang memberikan support, dorongan, maju. Ya. ya, kamu harus maju, ya. Jangan saya saja yang maju, kamu juga maju. Menjadi lebih baik. Itu maksudnya, ya. Nah, dalam budaya positif kita harus memahami dulu filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Ya, karena dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bagaimana cara pembelajaran itu supaya belajar dengan baik. Ya. Bagaimana belajar itu dengan berbudaya yang positif. Oke, nah ini kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusianya ada 5. Inilah yang dibutuhkan oleh murid, oleh kita, oleh manusia. Ya, kalau kita fokusnya ke siswa, jadi siswa. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan Hidup. Yang kedua, penguasaan, menguasai tadi. Contohnya tadi yang kita pegang tadi ya, pegang. Nggak mau dimiliki oleh orang lain. Pengen menguasai. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti pengen Dikasih kasih sayang. Ini pemimpin ya. Ini walaupun suami jauh tetap disayang. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Bapaknya kembali diterima, ya. Jauh tugasnya ya. Oke, sama seperti saya ini ya. Kemudian kebebasan, ya. Jadi anak-anak itu bebas memilih, ya, mana cara belajar mereka. Yang Bebas. Ya, itu pokoknya pembelajaran itu harus menyenangkan intinya. Ya, menghamba pada murid tadi. Kemudian kesenangan ini kuncinya. Belajar itu kita itu harus menyenangkan anak. Bagaimana suasana hati anak menjadi senang. Jangan anak itu belajar datang terpaksa. Ya, datang terpaksa. Apa yang terjadi? Besok dia tidak sekolah lagi. Apalagi kelas 1. Ya. Nah, Iya, Pak. kau harus nulis, nulis. Ibu keluarga dosis sekolah lagi. Nah, udah jadi sekolah lagi, tak balik lagi dia. Ya. Nah, kita harus perhatikan kebutuhan anak itu. Pengennya dia cak mana? Oh, anak ini pengennya belajarnya bermain-main. Oh, ini anak ini pengennya nulis, rajin. Oh, anak ini pengennya bergerak terus. Ya, nah itu diperhatikan. Kebutuhan dasar manusia ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini motivasi manusia. Nah, ini motivasi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu ya. Karena itu pasti tidak kalau dihukum. Pasti tidak mau dihukum. Sindi beda kalau dihukum. Ya. Misalnya dia terlambat dihukum. Besok dia udah datangnya sekolah malam. Ya. Nah, itu. Jadi anak itu menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian mendapatkan imbalan, reward. Biasanya kita kalau kasih reward, ya, kasih reward, kasih permen, kasih ciki, supaya anak itu tadi termotivasi belajar, ya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menurut kita, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid? Yang mana? Mana? 1, 2, 3. Yang banyak mendasari perilaku. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dia dihukum? Nah, yang paling banyak motivasinya yang mana? Yang paling mendasari?
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu motivasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada kasus tentang restitusi ya. Baca lah. Tidak. Coba ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, apa yang dilakukan Pak Lukman ini? Pak Lukman ini ngapain dengan Sabrina? Memberikan Tidak Hukuman. ya, bijaksana. siswa. Bagus deh. Tidak Yang bagus. dilakukan Pak Lukman Tidak bagus. tidak bagus. Ya, Ya, dengan ada aturan Tapi kan ada pembicaraan. peraturan. Ya, Sabrina ini melanggar. ya. Dan Bisa. sesuai itu. Sesuai. Jadi Pak Lukman tadi bertindak Bertindak serendah. nah semena-mena. Ya, Pak Lukman ini bertindak semena-mena kepada Sabrina. Tapi Sabrinanya nurut, patuh. Nah, tapi tindakan yang seperti ini tidak benar. Ya, tidak dibenar. Benarkan. Yang benar itu nah, yang benar itu nanti kita akan melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Ya, nanti akan saya berikan contoh. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol manusia. Jadi posisi kontrol dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bagaimana cara pembelajaran itu supaya belajar dengan baik. Ya. Bagaimana belajar itu dengan berbudaya yang Positif. Oke, nah ini kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusianya ada 5. Inilah yang dibutuhkan oleh murid, oleh kita, oleh manusia. Ya, kalau kita fokusnya ke siswa, jadi siswa. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan Hidup. Yang kedua, penguasaan, menguasai tadi. Contohnya tadi yang kita pegang tadi ya, pegang. Yang mau dimiliki oleh orang Lain. pengen menguasai. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti pengen Dikasih sayang. kasih sayang. Ini tidak. Ya, ini walaupun suaminya jauh tetap sayang. Oke. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Bapaknya kemari diterima, ya, jauh tugasnya ya. Oke, sama seperti saya ini ya. Kemudian kebebasan, ya.
Jadi anak-anak itu bebas memilih ya cak mana cara belajar mereka. Yang Bebas. senang. Ya, itu pokoknya pembelajaran itu harus menyenangkan intinya. Ya, menghamba pada murid tadi. Kemudian kesenangan ini kuncinya. Belajar itu kita itu harus menyenangkan anak. Bagaimana suasana anak, suasana hati anak menjadi senang. Jangan anak itu belajar datang terpaksa. Ya, datang terpaksa. Apa yang terjadi? Besok tidak ada sekolah lagi. Apalagi kelas 1. Ya. Ya. Nah, Iya Pak. kau harus nulis, anak nulis. Ibu keluarga, harus sekolah lagi. Nah, udah, jangan sekolah lagi, tak balik lagi dia. Ya. Nah, kita harus perhatikan kebutuhan anak itu. Pengennya dia cak mana? Oh, anak ini pengennya belajarnya bermain-main. Oh, ini anak ini pengennya nulis, rajin. Oh, anak ini pengennya bergerak terus. Ya, nah itu diperhatikan. Kebutuhan dasar manusia ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini motivasi manusia. Nah, ini motivasi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu ya. Karena itu pasti tidak kalah kalau dihukum. Pasti tidak mau dihukum. Singgi beda kalah dihukum. Ya. Misalnya dia terlambat dihukum. Besok dia udah datangnya sekolah malah. Ya. Nah, itu. Jadi anak itu menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian mendapatkan imbalan, reward. Biasanya kita kalau kasih reward, ya. Kasih reward, kasih permen, kasih ciki, supaya anak itu tadi termotivasi belajar, ya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menurut kita, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid? Yang mana? Mana? 1, 2, 3. Yang banyak mendasari perilaku. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dia dihukum, nah, yang paling banyak motivasinya yang mana? Yang paling mendasari? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu motivasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada kasus tentang restitusi ya. Baca lah. Tidak. Coba ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya.
dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, apa yang dilakukan Pak Lukman ini? Pak Lukman ini ngapain dengan Sabrina? Memberikan Tidak hukuman. Hukuman. Ya, bijaksana. siswa. Bagus deh. Tidak Yang dilakukan Pak Lukman. Tidak bagus. Tidak bagus. Guru Handayani Di belakang. dari belakang memberikan Support, dorongan, maju. Ya. ya, kamu harus maju, ya. Jangan saya saja yang maju, kamu juga maju. Menjadi lebih baik. Itu maksudnya, ya. Nah, dalam budaya positif kita harus memahami dulu filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Ya, karena dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bagaimana cara pembelajaran itu supaya belajar dengan baik, ya. Bagaimana belajar itu dengan berbudaya yang Positif. Oke, nah ini kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusianya ada 5. Inilah yang dibutuhkan oleh murid, oleh kita, oleh manusia. Ya, kalau kita fokusnya ke siswa, jadi siswa. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kok bertahan Hidup. Yang kedua penguasaan, menguasai tadi. Contohnya tadi yang kita pegang tadi ya, pegang. Yang mau dimiliki oleh orang Lain. pengen menguasai. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti pengen Dikasih sayang. kasih sayang. Ini kuning tidak? Ya, kuning walaupun suaminya jauh tetap disayang. Oke? Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Bapaknya kembali diterima, ya, jauh tugasnya ya. Oke, sama seperti saya ini ya. Kemudian kebebasan, ya. Jadi anak-anak itu bebas memilih, ya, cak mana cara belajar mereka. Yang Bebas. senang. Ya, itu pokoknya pembelajaran itu harus menyenangkan intinya, ya, menghamba pada murid tadi. Kemudian kesenangan ini kuncinya. Belajar itu kita itu harus menyenangkan anak. Bagaimana suasana anak, suasana hati anak menjadi senang. Jangan anak itu belajar datang terpaksa. Ya, datang terpaksa. Apa yang terjadi? Besok tidak ada sekolah lagi. Apalagi kelas 1. Ya. Ya. Nah, Iya, Pak. kau harus nulis, anak nulis. Bagi ibu keluarga, dosis sekolah lagi. Nah, udah jangan sekolah lagi, tak balik lagi dia. Ya. Nah, kita harus perhatikan kebutuhan anak itu. Pengennya dia cak mana? Oh, anak ini pengennya belajarnya bermain-main. Oh, ini anak ini pengennya nulis, rajin. Oh, anak ini pengennya bergerak terus. Ya, nah itu diperhatikan. Kebutuhan dasar manusia ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini motivasi manusia. Nah, ini motivasi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu ya. Karena itu pasti tidak kalau dihukum. Pasti tidak mau dihukum. Sindi beda kalau dihukum. Ya. Misalnya dia terlambat dihukum. Besok dia udah datangnya sekolah malam. Ya. Nah, itu. Jadi anak itu menghindari kenyamanan atau hukuman. Kenyamanan ya. Kemudian mendapatkan imbalan, reward. Biasanya kita kalau kasih reward, ya, kasih reward, kasih permen, kasih ciki, supaya anak itu tadi termotivasi belajar, ya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menurut kita, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid? Yang mana? Kemana? 1, 2, 3. Yang banyak mendasari perilaku. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dia dihukum? Nah, yang paling banyak motivasinya yang mana? Yang paling mendasari? Menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu motivasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada kasus tentang restitusi ya. Baca lah. Tidak. Siap ya. Baca ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, apa yang dilakukan Pak Lukman ini? Pak Lukman ini ngapain dengan Sabrina? Memberikan Tidak rumah. Hukuman. Ya, bijaksana. siswa. Bagus deh. Tidak Yang bagus. dilakukan Pak Lukman. Tidak bagus. Tidak bagus. Kalau kita fokusnya ke siswa, jadi siswa, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan Hidup. Yang kedua, penguasaan, menguasai tadi. Contohnya tadi yang kita pegang tadi ya, pegang. Yang mau dimiliki oleh orang Lain. lain. Pengen menguasai. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti pengen Dikasih sayang. kasih sayang. Ini kuning tidak? Ya, kuning walaupun suaminya jauh tetap disayang. Oke? Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Bapaknya kemari diterima, ya, jauh tugasnya ya. Oke, sama seperti saya itu ya. Kemudian kebebasan, ya. Jadi anak-anak itu bebas memilih, ya, cak mana cara belajar mereka. Yang Bebas. senang. Ya, itu pokoknya pembelajaran itu harus menyenangkan intinya, ya, menghamba pada murid tadi. Kemudian kesenangan ini kuncinya. Belajar itu kita itu harus menyenangkan anak. Bagaimana suasana anak, suasana hati anak menjadi senang. Jangan anak itu belajar datang terpaksa. Ya, datang terpaksa. Apa yang terjadi? Besok tidak ada sekolah lagi. Apalagi kelas 1. Ya. Ya. Nah, Iya, Pak. kau harus nulis, anak nulis. Ibu keluarga dosis sekolah lagi. Nah, udah enggak jadi sekolah lagi, tak balik lagi dia. Ya. Nah, kita harus perhatikan kebutuhan anak itu. Pengennya dia cak mana? Oh, anak ini pengennya belajarnya bermain-main. Oh, ini anak ini pengennya nulis, rajin. Oh, anak ini pengennya bergerak terus. Ya, nah itu diperhatikan. Kebutuhan dasar manusia ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini motivasi manusia. Nah, ini motivasi manusia itu
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu ya, karena itu pasti tidak kalau dihukum, pasti tidak mau dihukum. Singgi beda kalau dihukum ya. Misalnya dia terlambat dihukum, besok dia udah datangnya sekolah malam ya. Nah itu, jadi anak itu menghindari kenyamanan atau hukuman kenyamanan ya. Kemudian mendapatkan imbalan, reward. Biasanya kita kalau kasih reward ya, kasih reward, kasih permen, kasih ciki, supaya anak itu tadi termotivasi belajar ya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, menurut kita motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid? Yang mana? Mana? 1, 2, 3. Yang banyak mendasari perilaku. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dia dihukum, nah, yang paling banyak motivasinya yang mana? Yang paling mendasari? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu motivasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada kasus tentang restitusi ya. Baca lah. Tidak. Baca ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, apa yang dilakukan Pak Lukman itu? Pak Lukman ini ngapain dengan Sabrina? Memberikan tidak Hukuman. ya, bijaksana. wah, bagus deh. Tidak Yang bagus. dilakukan Pak Lukman Tidak bagus. tidak bagus. Ya, Ya, dengan ada aturan tapi kan ada pembicaraan. peraturan. Ya, Sabrina ini melanggar. ya. Dan Bisa. sesuai itu. Tidak sesuai. Jadi Pak Lukman tadi bertindak Bertindak serenga-renga. nah semena-mena. Ya, Pak Lukman ini bertindak semena-mena kepada Sabrina. Tapi Sabrinanya nurut, patuh. Nah, tapi tindakan yang seperti ini tidak benar. Ya, tidak dibenar. Benarkan. Yang benar itu nah, yang benar itu nanti kita akan melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Ya, nanti akan saya berikan contoh. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol manusia.
Jadi posisi membuat orang bersalah, ada teman, ada pemantau, ada yang namanya manajer. Nah, yang dilakukan Pak Lukman tadi yang mana ini? Di antara 5 ini. Satu ya, penghukum. Kelihatan. Ada tak dia membuat orang merasa bersalah? Ada ya? Ada tadi ya? Mana kalimatnya? Salah sepatu pula. Nah, Lah terlambat lah salah sepatu pula. terlambat lah salah sepatu pula ya. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada nggak di situ posisinya sebagai teman? Tidak Tidak ada. ada sama sekali ya. Kita bertegur sapa dengan anak, nah, itu posisinya itu posisi kontrol itu namanya teman ya, akrab. Kemudian ada posisi kontrol itu pemantau, terlihat tak dari Pak Lukman ini? Tidak ada sama sekali. Kemudian yang terakhir manajer, ada tak di situ? Dengan memperhatikan contoh-contoh ini. Ada dari Pak Lukman ini? Manajer itu sebagai seorang pemimpin, ya, atau pengelola. Ada ya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Lukman tadi di posisi kontrol dua hal ini, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ya, ini negatif. Rasa harusnya posisi kontrol itu yang baik itu ini, ya, manajer. Di manajer ini kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh membuat orang itu merasa bersalah. Ya, kita nanti akan menyadarkan murid tanpa kita marahi, tanpa kita hukum, mereka akan sadar dengan sendiri. Nah, nanti kita akan melakukan segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Nah, ini namanya restitusi. Ya, pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang baik tentunya ya, bukan karakter yang buruk. Jadi akan kembali menjadi lebih kuat ya, dengan penguatan nanti akan diberikan kepada diri siswa. Ini restitusi, pengertian dari restitusi. Jadi kita bisa cari sumber yang lain. Apa dia restitusi? Ya. Selanjutnya, nah ini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah inilah yang akan kita nanti praktekkan ya, bagaimana cara melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ini ya. Nah, ini. Kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu ya. Baru validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah ini contoh pertanyaan tentang validasi tindakan yang salah? Kemudian ini ya, yang pertama ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, keyakinan kelas kita nanti kan membuat, kita di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Ada yang sudah buat itu dalam kurikulum Merdeka, kita harus buat itu ya, keyakinan kelas itu namanya, komitmen itu ya. Nah, nanti kalau mereka melanggar kita tanya ya, keyakinan kelas apa yang ada langgar, misalnya dia tidak disiplin ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi juga pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita memberikan penguatan ya, siswa untuk menyadarkan siswa ya, bagaimana siswa nantinya bisa sadar diri dengan
dengan kesalahan yang sudah mereka Berbuat. Bentar ya. Contohnya contoh pernyataannya, setiap orang pasti pernah melakukan itu. Itu kita ceritakan. Dan setiap orang pasti pernah melakukan itu. Contohnya dapat PR. Pak dulu juga pernah dapat PR. Nah, ya itu contohnya. Atau ada lagi pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Bapak juga pernah melakukan itu, ya, waktu di kelas bolos, tapi tindakan itu ternyata tidak benar, ya, karena merugikan diri Sendiri. sendiri. Seperti itu kita yakinkan, bukan kita marah-marahi apa nih, nah, misalnya, ya, kita marah-marahi seperti itu. Nah, jadi sekarang yang kita lakukan ini apalagi dalam kurikulum Merdeka itu restitusi, ya, atau segitiga restitusi. Kemudian terakhir yang ketiga, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ini contoh pernyataannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya tadi dia tidak senang matematika. Ya, misalnya dia tidak senang pelajaran matematika. Apa alasanmu mengapa kamu tidak senang dengan pelajaran matematika? Dia akan menjawab, ya. Oh, saya pusing Pak kalau lihat angka-angka tuh, ngitung-ngitung itu penting kepalaku misalnya. Ya, biasa dia jawab seperti itu. Nanti kita yakinkan, ya, kita yakinkan anak. Nah, Pak dulu juga pernah seperti itu. Dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pak semangat untuk belajar pelajaran matematika. Akhirnya anak tadi ngikuti sadar diri, ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh pertanyaannya lagi, ya. Nanti kita akan ke contoh segitiga restitusi. Ini yang segitiga restitusi, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini contoh-contohnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh praktik segitiga restitusi. Kebetulan saya sendiri yang praktik, ya. Sebenarnya banyak contohnya di YouTube, ya. Banyak sekali contoh-contohnya di YouTube. Yuk. Oke, nah, ini pengertian dari segitiga restitusi sama tahapannya, ya. Oke, silakan ditonton sambil makan. Ini kasusnya, ya, kasus anak saya sendiri. Ngapa cuma matematika, Pak? Aku suka di PJOK tidak senang banget. anak sudah jadi yoga. Ya, kebetulan yang ada di kelas. Karena saya mau ini validasi tindakannya. Ini cerita dulu generasi. Nah, ininya prakteknya, ya. Ini anaknya pusing dari matematik. Nah, ini saya lakukan segitiga restitusi. Karena ngambilnya videonya mandiri, jadi saya nyebutin, ya. Pusing dia kalau belajar matematik. Harus mikul enggak?
kurang jelas nih kan. Oh iya, boleh. Sekolah, di sekolah. Jadi deh, lo deh aku tanya ke, katanya ukuran besar lu mana? Lanjut. Berapa menit? 40 menit sudah. Marah-marah dapat bisa intimidasi dan macam-macam ini, dia punya kesadaran tinggi. Nah, ini tanggapan dari siswa. Ini kasus yang kedua, ada siswa yang membunuh temannya. Ini langkah-langkah eksekusi yang saya lakukan, pertama menstabilkan tindakan, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contoh videonya. Nah, ini contohnya. Ini dua temannya, jadi ngatoi temannya itu si mata 4 karena anaknya itu kacamata tebal pula ya tuh cuma dia dewek lah yang kacamata. Ini anaknya yang membuli tadi. Ini temannya. Harapan dari guru yang harapan dari anak yang kemana tadi. Peristiwanya ini kita tadi belajar tentang budaya positif, ya, cara melakukan sebuah restitusi. Demikianlah penyampaian diseminasi in-house training pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semua. Sampai berjumpa kembali. Harapan dari guru yang
Abang dari anak yang kemana tadi? Peristiwanya ini kita tadi belajar tentang budaya positif. Ya. Cara melakukan sebuah restitusi, keyakinan kelas. Itu belajar tadi. Kau kedua tadi. Gak apa-apa, tuliskan yang kamu sudah tangkap. Dapatkan. Ya, sudah dapat. Lihat pembulian kayak tadi. Oh, jadi kalau bully sekarang. Tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan pembulian. Yo, kalau kebuli tidak apa-apa Pak ya. Ada jangan. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Enak itu Oh, kalau- nah itulah tadi ceku tadi. Dan nasi kebuli gitu. Ya silakan dituliskan. Ya. Fakta itu peristiwa. Belajar tadi senang apa membosankan apa? Ya. Tulislah sesuai dengan perasaan. Nah, yang penemuan. Apa yang kamu dapatkan ini, ya? Apa yang kita dapatkan dari belajar tadi? Kalau perspektif dari peristiwa, peristiwanya kita melakukan IHT, ya, peristiwa. IHT apa? IHT tentang budaya positif. Nah, penemuan belajar tentang keyakinan kelas, kita belajar tentang Hal baru, restitusi. hal yang baru. Ya, Tidak dari Pak Dodi. kan baru tadi institusi tadi kan baru inilah kita dengar. Pak aku baru tahu itu. Semenjak ibu bergerak gunung es tadi ya. Pak Dodi Oh, mending balanya kan ada nih. di grup sama Sabtu, cak mana? Yo, Tidak, balik ke jam 10 lagi. refleksi. Kan jam setengah 11. Iya lah, Sabtu kan pada jam 11. Satu. Baik. Setengah 10 berarti. Nah, itu makanya pada jam Ya, peristiwa apa yang tadi Ya, yang makanya terjadi? dibuat jadwal lagi, tanya lagi grup Pertama itu apa nanti sama pada hari menerapkan budaya Senin, positif, apa sama kemudian dengan hari cara Jumat, teman menyelesaikan buat masalah dengan buat 3 menerapkan kali jam. segitiga. Sama sampai dengan hari Jumat restitusi. baik. Perasaannya belajar tadi gimana? Perasaan belajar tadi sangat menyenangkan. Ya. Dan yang ketiga, Komen lah di grup. finding atau menemukan hal baru bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah atau anak didik kita dengan cara yang lebih efektif dan positif. Mantap. Kemudian Rencana masa depan. Rencana masa rencana masa depan, Baju saya lagi. akan menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah bila Maka kita tulis terjadi segitiga konstitusi. permasalahan di sekolah dalam kelas. Ya, tangan dulu. Oke. Keren. Ya. Kenalan lo nanti di YouTube. Ya, masuk YouTube kali ini. Iya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Nah, tutup Pak. Kita tutup. Pesakan Pak. Narasumbernya Pak Dodi. Oke deh. Dapat jadi pesakan itu Pak. Tampilkan tuh Pucu, Pak. Apa coba? Nambah durasi. Sumpah ini. Pada Maria mana? Di baju lagi. Wah, baju gua. Di sana ada iku, Mak. Gila. Ayo, cocok minta besok senam. Nah, ini besok ya. Inilah ini. Jam 9 yuk. Struktur. Iki nama kami. Wah ini aku. Ya, lo masaknya besok. Ayo sate ini. Lama, 90-an udah ingat. Siapa itu? Senang dia pernah ada namanya. Macet. Nah, cocoknya apa itu? Woi, struktur senam ya. Pak Indra nih yang jadi. Semangat ya. Yang penting seirama. Yang penting bergerak. Pak Dodi bergerak Pak Dodi. Iya lah. Ayo, Ayo Bu Linda masuk Bu Linda. Kak. Yuk. Kakak di rumah IN. Oke, dulu ke badan ini, Mak. Solo 5 kilo ya. Satu video call kita.
Itu lah kan itu senang. Nah, dia udah tahu. Awak dia udah pernah video. Sampai no. Masing-masing mau merah juga. Enggak. Oke, sudah ya. Dulu kalau belajar matematika pusing juga sama. Tapi karena matematika ini dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi Pak semangat untuk belajar pelajaran matematika. Akhirnya anak tadi ngikuti sadar diri, ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh pertanyaannya lagi, ya. Nanti kita akan ke contoh segitiga restitusi. Ini yang segitiga restitusi ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini contoh-contohnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh praktik segitiga restitusi. Kebetulan saya sendiri yang praktik, ya. Sebenarnya banyak contohnya di YouTube, ya. Sekali contoh-contohnya di YouTube. Yo. Oke, nah, ini pengertian dari segitiga restitusi sama tahapannya, ya. Oke, silakan ditonton kami makan segitiga restitusi. Nah, ini kasusnya, ya. Kasus anak saya sendiri. Ngapa cuman matematika, Pak? Aduh, sekali. PJOK tidak senang banget. Kenapa jangan jadi yoga? Ya, kebetulan yang ada di kelas. Karena saya mau ini validasi tindakannya. Ini ceritanya generasi. Nah, ini ininya. Prakteknya, ya. Ini anaknya pusing dari matematik. Nah, ini saya lakukan segitiga restitusi. Karena ngambilnya videonya mandiri, jadi saya ini begini, ya. Pusing dia kalau belajar matematika. Harus Nicola enggak? Oh, kurang jelas nih, An. Oh iya, boleh. Sekolah. Jadi deh, lo dia botanika, katanya ukuran besar rumahnya. Itu lanjut. Berapa menit? 40 menit sudah. Marah-marah, tetap bisa
intimidasi tanpa teman-teman sering, dia punya kesadaran tinggi. Nah, ini tanggapan dari pelaku. Ini kasus yang kedua, ada siswa yang membunuh temannya. Ini langkah-langkah eksekusi yang saya lakukan, pertama menstabilkan tindakan, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contoh videonya. Nah, ini contohnya. Ini dua temannya, jadi ngatoi temannya itu si mata 4 karena anaknya itu kacamata tebal pula ya tuh cuma dia jelek lah yang kacamata. Ini anaknya yang membuli tadi. Ini temannya. Dari guru yang harapan dari anak yang kemana tadi. Peristiwanya ini kita tadi belajar tentang budaya positif. Ya.